wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak? Baik. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada. Luki Seka Nugrahaini. Oh, ada. Alvina Ayu Hidayati. Ada. Kartika Permata Ningrum. Ada. Farah Yunita Nur Arifah. Ya, alhamdulillah semuanya masuk semua. Nah, kemarin ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Ya, konveksi dan radiasi. Ada yang ingat apa itu radiasi? Radiasi adalah perpindahan zat panas yang disertai gas. Ya, pintar teman Mbak Tika. Nah, hari ini kita akan belajar tentang konduktor dan isolator. Siapa di sini yang memiliki panci di rumah? Saya. Nah, panci itu adalah contoh benda konduktor. Untuk lebih jelasnya, mari kita belajar bersama-sama tentang bahan konduktor dan bahan isolator. Sebelum mulai belajar, Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi Kalau Kau Suka Hati. Ada yang tidak hafal lagu Kalau Kau Suka Hati? Oh, hafal semua ya. Hafal. Kalau begitu, mari nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore! Kalau kau suka hati bilang hore. Hore! Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore! Ya, tepuk tangan. Nah, Ibu berharap kita hari ini dapat memahami materi bahan konduktor dan juga bahan isolator dengan jelas. Di sini ada yang sudah tahu apa itu konduktor dan isolator? Ya, belum ada yang tahu ya. Kalau begitu, Ibu jelaskan. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya adalah besi, emas, tembaga, dan juga aluminium. Sedangkan isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya adalah karet, plastik, dan juga kaca. Nah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, untuk lebih jelasnya, Ibu akan membagikan kepada kalian bahan bacaan konduktor dan isolator. Silahkan dipahami, dibaca, dan nanti dianalisis ya. Dibaca, dipahami. Sudah selesai dibaca? Saya cut. Nah, jika sudah dibaca, kalian pasti di situ menemukan kata-kata sulit dan informasi yang penting.
Silakan kata-kata sulit yang belum kalian pahami itu digarisbawahi dan ditulis di bawahnya ya. Terima menit dari sekarang. Sudah? Ya, sudah. Kalau sudah, sini dikumpulkan. Kalau sudah, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nanti Lucky sama Vina kelompok 1, terus Mbak Tika sama Mbak Farah kelompok 2 ya. Sekarang. Nah, kalau sudah terbagi menjadi 2 kelompok, Ibu akan menampilkan video animasi tentang bahan konduktor dan isolator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar IPA tema 6 subtema 3 konduktor dan isolator. Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Nah, apa itu konduktor dan isolator? Kita simak penjelasannya. Sifat bahan penghantar panas. Ada yang namanya konduktor, ada juga isolator. Konduktor merupakan bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Sedangkan isolator merupakan bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Nah, di antara konduktor dan isolator ini ada yang namanya semikonduktor. Semikonduktor merupakan bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas. Konduktor. Konduktor merupakan bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Konduktor terbuat dari bahan logam, contohnya besi, emas, aluminium, tembaga, timah, platinum, dan baja. Sedangkan konduktor yang paling baik adalah emas. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa diantaranya digunakan pada peralatan masak di dapur yang terbuat dari logam. Contohnya, wajan, panci, spatula, dan masih banyak alat-alat yang lainnya. Isolator. Isolator merupakan bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Contohnya, kayu, karet, plastik, kain, kertas, ban, benang, dan udara. Karena isolator ini tidak dapat menghantarkan panas, jadi isolator berfungsi untuk mencegah panas dari sumber panas, menghindari sengatan listrik, menghindari arus pendek, dan menghindari bahaya kebakaran. Penggunaan bahan-bahan isolator ini banyak sekali kita jumpai di sekitar kita. Contohnya, tempat nasi dan sendok nasi yang terbuat dari kayu, sarung tangan yang terbuat dari kain wol atau benang wol, dan juga selimut yang terbuat dari kain. Semikonduktor. Semikonduktor adalah bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas. Semikonduktor merupakan materi yang mempunyai daya hantar listrik antara konduktor dan isolator. Contohnya, silikon dan germanium. Semikonduktor sangat berguna dalam bidang elektronik karena konduktansinya yang dapat diubah-ubah dengan menyuntikkan materi lain.
Jadi, bahan semikonduktor bisa menjadi konduktor ataupun isolator bila diberi atau melewati arus dengan besaran tertentu. Contoh penggunaan konduktor dan isolator dalam kehidupan sehari-hari. Selimut, jaket, dan sarung tangan wol. Perhatikan cara kerja benda-benda ini. Selimut, jaket, dan sarung tangan memerangkap udara agar badan tetap terasa hangat dan tidak kedinginan. Udara adalah isolator sehingga tidak menghantarkan panas keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, badan akan terasa hangat. Panci. Panci merupakan peralatan dapur yang terbuat dari logam atau aluminium. Aluminium merupakan penghantar panas yang baik. Coba perhatikan pada gambar panci ini. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada juga yang berfungsi sebagai isolator. Pada bagian panci ini terbuat dari bahan yang berfungsi sebagai konduktor, agar dapat menghantarkan panas dari api kompor, sehingga bahan-bahan masakan yang ada di dalamnya menjadi matang. Kemudian pada pegangan panci ini terbuat dari bahan yang berfungsi sebagai isolator. Isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas yang dialirkan sehingga tangan kita ketika memegang panci tidak merasa panas. Dan tutup panci juga terbuat dari bahan yang berfungsi sebagai isolator. Fungsinya sama, agar ketika kita memegang panci, tangan kita tidak terasa panas. Setrika listrik. Sumber panas setrika listrik berasal dari aliran listrik yang memanaskan kumparan di bagian bawah setrika. Agar panasnya sampai dari kabel listrik ke pakaian, maka pada alas atau bagian bawah setrika terbuat dari bahan logam, sedangkan pada pegangan terbuat dari bahan plastik yang bersifat isolator. Nah, perhatikan pada gambar setrika ini. Pada bagian ini terbuat dari bahan yang berfungsi sebagai konduktor, dan pada pegangan terbuat dari bahan yang berfungsi sebagai isolator, agar saat kita memegang setrika tangan kita tidak terasa panas. Mesin mobil dan motor. Pada mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Mesin juga memerlukan energi listrik, sehingga perlu bahan konduktor sebagai penghantar listrik. Termos. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Fungsinya untuk menyimpan cairan agar tetap memiliki suhu seperti semula, agar air panas tetap panas dan air dingin tetap dingin. Coba perhatikan pada gambar termos. Tutup sumbat termos fungsinya untuk mencegah perpindahan kalor secara konduksi. Dinding dalam kaca untuk mencegah perpindahan kalor dari air panas agar tidak diserap oleh dinding. Dinding luar kaca untuk mencegah perpindahan kalor secara radiasi. Ruang hampa udara untuk membatasi kemungkinan panas hilang dari dalam atau masuk ke dalam termos dengan konveksi. Dinding pelindung kaca sebagai isolator antara tabung kaca dengan udara sekitar. Sedangkan karet penahan kaca untuk menjaga posisi botol kaca tetap pada tempatnya. Demikian tadi materi IPA tema 6 subtema 3, konduktor dan isolator. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kalian menonton video tentang konduktor dan isolator, apakah semuanya sudah paham? Nah, jika kalian sudah paham, kita akan melakukan percobaan tentang bahan konduktor dan isolator secara berkelompok ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Tadi sudah ibu bagi toh. Ini. Nah, langkah yang pertama kita akan menyalakan
lilin terlebih dahulu. Digantung lilinnya. Ya, mati. Langkah yang pertama, bakarlah besi di atas lilin. Ini, hati-hati ya. Peganglah dengan ujung tanganmu. Dipegang pakai tangan, besinya. Panas tidak? Ya, panas. Nah, yang kedua, peganglah batang besi menggunakan sumpit seperti ini. Dipegang. Ini sumpitnya, sumpit bambu. Terus dibakar lagi sini nih. Dibakar lagi apinya. Terus panas tidak kalau pakai bambu? Tidak, ya. Yang ketiga, ambil dan letakkan batang tembaga di atas nyala lilin. Ini. Sudah terasa panas? Sudah. Nah, kalau sudah dipindahkan ya, jangan dibakar lagi. Terus yang kelima, kayu ini dilapisi pakai ini. Pakai tembaganya. Ini tembaga ada kayunya. Nah, lapisilah tembaga dengan kayu pada bagian ujung yang kamu pegang. Jadi dibakar gini terus dibakar ya. Nih. Yang dipegang tembaga nih, bukan tembaga dipegang. Yang dibakar kayu nih. Sudah panas atau tidak? Tidak. Nah, jika tidak panas, sekarang sumpit yang plastik ini dipakai kain, terus dibakar. Apa yang dirasakan, panas atau tidak? Tidak. Nah, setelah melakukan percobaan, maka kalian setiap kelompok mengerjakan lembar kerja siswa di sini. Dikerjakan ya. Ibu beri waktu 15 menit. Ayo dikerjakan. Apakah sudah selesai semuanya? Kalau begitu, Ibu meminta perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya. Sini, dari sini. Hasil dari percobaan tadi ya, dibaca.
terjadi sesuatu saat kamu memegang batang besi dan tembakau dan menimbulkan sumpit yang terbuat dari bambu. Kamu tidak merasakan panas dari lilin yang mengalir melalui besi dan tembakau. Mengapa demikian? Karena sumpit bambu merupakan isolator sehingga tidak dapat mengantarkan panas. Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembakau dengan menggunakan sumpit dari ban plastik? Sangat tidak merasakan panas dari lilin yang merambat melalui besi atau tembakau. Mengapa demikian? Karena sumpit berbahan plastik, sedangkan plastik merupakan isolator sehingga tidak mampu menghantarkan panas. Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembakau yang menggunakan ban? Tangan tidak merasakan panas dari lilin yang merambat melalui besi atau tembakau. Mengapa demikian? Karena kain merupakan isolator sehingga tidak mampu menghantarkan panas. Pada kecukupan di atas, bahan manakah yang berfungsi sebagai konduktor, besi dan tembakau? Pada kecukupan di atas, bahan manakah yang berfungsi sebagai isolator, kayu, plastik, dan lain. Sebutkan paling sedikit 3 bahan lain yang berfungsi sebagai isolator: kertas, karet, dan styrofoam. Tuliskanlah kesimpulan yang dapat kamu dapatkan dari kegiatan di atas. Kemampuan benda-benda berbeda dalam pengajaran berjumlah banyak. Tepuk tangan untuk Mbak Tika. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, Ibu di sini mempunyai media bernama bungkotor. Nanti cara bermainnya ini individu ya. Jadi setiap anak nanti mengambil soal, mau pilih yang konduktor atau isolator, bebas. Nanti kalian menjawabnya. Jadi di sini ada soal. Kalian baca, sebuah benda yang memiliki sifat konduktor jika disentuh menggunakan tangan akan terasa. Nanti kalian langsung menjawab pertanyaannya ya. Kalau sudah nanti diletakkan di sini aja, tidak usah dimasukkan lagi. Apakah sudah siap semuanya? Nah, nanti kalian tinggal ngambil ya. Terus sekarang dimulai dari Mbak Luki saja. Ayo, mau pilih soal yang mana? Konduktor atau isolator? Nah, dibaca yang keras ya. Benda yang tidak dapat mengantarkan panas disebut isolator. Ya, benar. Sekarang Mbak Vina, mau pilih yang konduktor atau isolator? Benda konduktor yang dapat kita temui sehari-hari adalah besi. Ya, besi. Benar sekali jawabannya. Yang ketiga, Mbak Tika mau pilih konduktor atau isolator? Benda yang dapat mengantarkan panas dengan baik adalah konduktor. Ya, benar sekali. Sekarang yang terakhir Mbak Sarah. Mau pilih konduktor atau isolator? Ya, benar. Nah, kalian pasti sudah memahami kan dan sudah semakin paham terkait materi tentang benda-benda konduktor dan juga isolator. Kalau begitu, Ibu akan membagikan soal evaluasi yang akan kalian kerjakan secara individu ya. Ini dikerjakan secara individu. Ibu beri waktu 10 menit. Jangan lupa dikasih nama ya. Sudah selesai semuanya? Sudah? Kalau sudah dikumpulkan.
Jika tidak ada, maka Ibu akan memberikan kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik disebut benda isolator. Contoh penggunaan benda-benda konduktor dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya panci. Ya, kedua, contoh benda-benda isolator dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ini, spidol, terus tadi ballpoint, kertas, dan juga kain. Kerudung seperti ini termasuk benda isolator. Nah, apakah kalian sudah paham semuanya? Jika sudah paham, Ibu akan menutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.